Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah, niki sudah bahas tentang doa lain selain apa la ilaha illallah saja. Dan Rasulullah bersabda fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang Tuhan wahdahu, hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu untuknya, lahul mulku wa lahul hamdu, semua kekuasaan, semua kerajaan, semua kekuasaan ini milik Allah, wa lahul hamdu, dan hanya pada Allah, milik Allah alhamd, pujian, kekuasaan, kerajaan, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala hal, qadirun, dat yang kuasa, mampu. Allah mampu untuk melakukan semua hal. Rasulullah berkomentar tentang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asyra marratin, barang siapa mengucapkannya asyra marrat 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail alaihi salam, maka dia karena kaman a'taqa, seperti orang a'taqa yang membebaskan, memerdekakan arba'ata anfusin, 4 jiwa, 4 orang, 4 budak min waladi Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dia kayak memerdekakan 4 budak yang dari keturunan Nabi Ismail. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marratin kanat lahu idla asyri qab wa qad kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mengucapkan fi kulli yaumin, di setiap hari, mi'ata marratin 100 kali, kanat lahu idla asyri raqabat, maka ini, ucapan ini baginya adalah sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan kalimat la ilaha illallah, doa ini adalah hirzan lahu, untuknya, lahu baginya, hirzan ini sebagai penjaga, minasyaiton, dari syaiton, yaumahu, pada hari itu, dzalika, yaitu hari yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali itu, hatta yumsi, sampai dia masuk sore. Dia terjaga dari syaitan sepanjang hari sampai masuk sore ketika dia mengucapkan itu. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'abi, dan walam ya'ti, dan tidak datang ahadun, seseorang, siapapun juga, bi afdhala, dengan membawa yang lebih utama, mimma ja'abihi, dibanding apa ja'a yang dia datang membawanya. Yani membawa pahala, membawa pahala dari, atau fadilah, atau keutamaan, anugerah yang disebabkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tersebut. Illa rajulun, kecuali laki-laki, amila aktsara minhu, yang dia beramal lebih banyak daripadanya. Yani dia lebih banyak mengucapkan la ilaha illallah, ini 100, dia 150, 110, maka ini pahalanya lebih besar daripada itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aidan juga, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbikha amalun wa lam ala tabqa ma'a khati'ah. Barang siapa yang mengucapkan, tadi hadisnya riwayat muttafaq alaih yang nomor 3 tadi,
Yang hadis yang sebelum dikit tadi itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqha amal, maka tidak ada yang bisa mengunggulinya, tidak bisa mendahulinya sebuah amal apapun. Tidak ada yang amal apapun yang bisa mendahului ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih wala tabqa ma'aha khati'ah, dan tidak tersisa, tidak tetap bersama la ilaha illallah ucapan kalimat tersebut khati'atun, satu dosa. Ya. Karena kalau amal yang lain tanpa la ilaha illallah ya nggak mungkin diterima. Karena ini lebih utama daripada yang lain. Qala latab koma'ah khoti'ah, artinya latab koma'ah khoti'ah apa? Ya ini apakah kemudian kalau mengucapkan la ilaha illallah maka akan berarti gak masuk neraka sama sekali? Tidak, tapi pasti pada akhirnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ini la ilaha illallah yang menang, walaupun dia masuk neraka tapi kan la ilaha illallah kemudian dia yang menang, akhirnya dia terselamatkan. Maka tidak ada dosa sama sekali yang bisa melawan la ilaha illallah. Dosa apapun yang menyebabkan dia masuk neraka pasti nanti akan habis, sedangkan la ilaha illallah tidak habis, maka dia mengentaskan dari neraka. Maka disebut la tabqa ma'aha khati'ah. Wa min afdhali anwa'in dzikri, dan termasuk lebih utama-utamanya macam-macam zikir, wa ajma'iha, dan lebih jamek-jameknya, lebih bisa mengumpulkan hal yang banyak dari anwa'udz dzikri, dan paling bisa mengumpulkan banyak adalah qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang ketiga yang beliau sebutkan, la ilaha illallah pertama, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiri, dan kemudian di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalam, benar datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, annaha khairul kalam, sesungguhnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar adalah sebaik-baiknya ucapan, wa ahabbu ilallah, dan ucapan yang paling disukai, dan yang paling disukai darinya yakni ucapan yang paling disukai ilallah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu, hadis Muslim niki nomor 2 hadis Muslim ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam. Benar-benar aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, lebih disukai kepadaku, yakni aku sukai mimma tala'at, dibanding dunia, dibanding dengan dunia, tola'at al-syam, daripada perkara yang matahari terbit atasnya, yakni dibanding dengan dunia yang dunia semuanya, karena syams niki terbit kepadanya daripada apa yang ada di bumi semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, laqitu Ibrahim alaihi salam, aku bertemu dengan Ibrahim alaihi salam lailata, di malam usriya, diisrakan aku diisrakan, diperjalankan malam oleh Allah. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada waktu itu. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, ini kata tadi yang hadis Muslim, ya Muhammad, aqri ala ummatika salam, bacakan kepada umatmu salam. Ini cara ini, sampaikan salamku pada umatmu. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, annal jannata thayyibat turbah, sungguhnya surga itu adalah wangi tanahnya, azbatul ma, segar, tawar segar airnya,
wa annaha qi'an, dan sungguhnya surga itu qi'an, tanah rata yang tidak ada tanamannya. Ini wangi, airnya bagus, tawar, segar, tapi di situ buminya masih qi'an, yakni tanpa ada tanaman. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan sesungguhnya penanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhil kalimatil arba'ah, niku hadis rawahu akhrajahu Tirmidzi. Ini qi'an jam'i qa'un, wa hiyal ardul mustawiyah al khaliyah minas syajar, yaitu bumi yang rata yang tidak ada tanamannya. Maka setiap kali ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ini adalah tanamannya. Apakah ini saja? Saya yakin kok ya ada yang lain. Cuman ini salah satu dari tanaman-tanaman yang baik yang menjadi tanaman di sana adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhil kalimatil arba'ah, dan Rasulullah SAW juga bersabda mengomentari, mengendikano tentang masalah kalimat 4 ini, la ilaha illallah wa la syarika la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Beliau ngendikang ini, mangqalahunna, barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat ini, urisat, maka akan ditanamlah untuknya bikul wahidatin, dengan setiap kalimat satu, minhunna, dari selimat berutut syajaratun, ditanam untuknya satu napa jenenge niki tanaman, fil jannah, maksudnya di surga. Dari kalau kalimat seperti ini zahirnya ketika mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka setiap kalimat ditanam satu, berarti 4. Jadi ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ini ada tanam untuknya pohon 4 setiap kali ucapan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Darda, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda kepada Abi Darda, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ditambahi wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Fa innahunnal baqiyatus shalihat, karena kalimat-kalimat ini subhanallah ta'ala ila akhir itu al-baqiyat, yaitu amal yang langgeng, as-shalihat yang bagus-bagus, amal soleh yang langgeng, yang terus berbuah, yang akan dia nikmati selamanya sampai di akhirat nanti. Nah, ini juga sama seperti itu tadi ya, sama seperti tadi. Maksudnya gimana? Apakah ini saja sama dengan tadi apa yang satu tadi? Tanamannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, nanti akan ditanam. Itu apakah itu saja? Kalau tidak pernah itu atau bacanya mungkin sedikit, berarti tanamannya hanya sedikit. Saya yakin kan ya tidak. Ini sama dengan di sini. Yani ada hal-hal lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon di situ. Tapi kita ucapkan ini termasuk adalah tanaman di surga. Tapi apakah itu saja, yang lain tidak? Ini ya sama dengan di sini. Ulama ngendika al-baqiyatus shalihat, itu apakah hanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim saja? Ini tidak. Ini Kanjeng Nabi ngendika seperti ini sering maknanya adalah sebagian dari al-baqiyatus shalihat, ini termasuk al-baqiyatus shalihat. Ini Kanjeng Nabi sering ngendika kaya ngene iki.
Jadi dimaksud dengan ini adalah baqiyatus shalihat, bukan berarti itu satu-satunya. Nah, ini ulama ngerti kok al-baqiyatus sholat. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu sholat, oh ini, oh ini, dan ada yang ucapan ini. Ketika Imam tidak tahu Imam tak walhasil di tafsir Jalalain, ketika Allah Subhanahu wa taala ngendika napa al-baqiyatus shalihat, beliau menafsiri dengan tafsir napa hadis ini bahwa itu adalah ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tapi ya ditentang, enggak, ini hanya salah satu daripada al-baqiyatus shalihat. Wa illa sebenarnya la ilaha illallah al-baqiyatus shalihat, yakni al-baqiyat yang akan langgeng, akan bermanfaat terus, yang akan enggak sirna, kamu bisa menikmati nanti di akhirat, bukan hanya ini, tapi setiap amal soleh yang karena Allah Subhanahu wa taala, ini tetap disebut al-baqiyatus shalihat. Wahunna, dan kalimat-kalimat ini subhanallah itu yahtutnal khotoya, akan menggugurkan dosa-dosa, kama tahutu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan Rasulullah telah bersabda tentang ucapan atau zikir atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, innaha kanzun min kunuzil jannah, sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah kanzun, ini adalah napa kanz, gedung artinya harta yang sangat banyak, adalah pahala yang sangat banyak, ini sesuatu yang menggembirakan, manfaat yang sangat banyak, min kunuzul jinnah, jani kanz-kanznya dari gedung-gedungnya, dari napa harta-harta simpanannya surga. Wa innaha dawaun min tis'atin wa tis'inata, dan sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah obat dari 99, tis'ah dari 9, wa tis'ina dan 90, yakni 99 daan penyakit. Adnahal ham, yang paling rendah adalah napa ham, adalah napa jenenge susah. Karena susah maka itu paling ini di Rawahu Tabarani fil Awsat wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ulama ngendika, kenapa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu pahalanya sangat besar seperti itu? Karena di sini adalah napa, di situ ada kalimat istislam kepada Allah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, tafwidun ilallah, kalimat yang kita berserah diri kepada Allah, wa'tirafun, dan pengakuan kepada Allah bahwa kita dikir rendah, wa annahu sani'un sani'u ghairi, dan Allah yang membikin semuanya, yang ini semuanya, wala radda li amri, dan tidak ada yang bisa menolak kemauannya atau napa jenis perintahnya. Wa annal abda la yamliku syai'an minal amr, dan seorang hamba tidak memiliki apapun juga. Jadi kan la haula, tidak ada qadaya, tidak punya rekayasa, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah al-azim. Jadi atnahal ham rawahu sinten nomor 4 akhrajahul Bukhari. Nah, innaha min kunuz kanzun min kunuzil jannah, hadis muttafaq alaih. Terus hadis innaha dawaun min tis'in wa tis'inata 99, ini diriwayatkan Imam Tabarani dan Imam Hakim. Tepan gini, apakah obat kemudian bisa menyembuhkan? Ya, semua obat itu mesti ada cara-caranya, ada napa caranya. Kalau caranya tepat, pasti itu menghilangkan benar. Tapi ketika tidak tepat, ya sulit. Itu sulit untuk napa? Untuk niki. Ya, qala wa qala alaihi salatu wassalam, man kanat lillahi alaihi nikmah wa ahabba baqa'aha
falyukthir min la haula wala quwata illa billahil azim. Akhrajah Tabarani fil Kabir. Tapi cuma hadis ini hadis napa dhaif nemen niki. Barang siapa mangkanat lillahi alaihi nikmah, barang siapa yang Allah mempunyai nikmat alaihi yang diberikan kepadanya, barang siapa lillahi mangkanat lillahi, Allah mempunyai alaihi kepadanya kenikmatan, yakni kenikmatan yang diberikan kepadanya, wa ahabba baqa'ah, sedangkan dia kepingin mengendaki suka baqa'ah untuk napa nikmatan itu langgeng kepadanya, falyukthir min la haula wala quwata illa billah, falyukthir, maka memperbanyaklah dia min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dari ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini dikatakan fihi Khalid ibnu Najih wa huwa kadzab, yakni dia pembohong, artinya hadis ini sangat dhaif. Artinya ya kemungkinan benarnya sangat kecil. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min anwa'iz dzikril fadilah qaulu subhanallah wa bihamdi, dan dari termasuk macam-macamnya zikir al-fadilah yang unggul, yang utama, qaulu subhanallah bihamdi adalah ucapan subhanallah wa bihamdi. Qala alaihi salatu wassalam ahabbul kalami ilallahi subhanallah wa bihamdi. Kalimah ahabba yang paling disukai, ahabbul kalam, ahabbu perkara yang lebih disukai dari al-kalam, dari ucapan. Kalam, ucapan yang paling disukai ilallah, kepada Allah, yang disukai oleh Allah adalah subhanallah bihamdi, adalah ucapan subhanallah wa bihamdi. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul kalami afdal, kalam apa yang paling utama? Qala masrafallahu malaikati. Rasulullah ngendika ma adalah kalam, adalah sesuatu istafallahu li malaikati, yang Allah telah memilihkan perkara tadi, yakni ucapan tadi untuk para malaikatnya. Yaitu ucapan apa? Subhanallah wa bihamdi, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi. Makanya kadang-kadang niki ada ketika tahlil enggak subhanallah wa bihamdi, subhanallah enggak, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, karena hadis ini. Karena hadis ini. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis dari siapa niki? Dari hadisnya Abi Dzar. Dari hadisnya Abi Dzar. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala subhanallah wa bihamdi wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, wurisat, maka ditanam untuknya nakhlatun, nakhlah satu buah, satu pohon nakhlah, pohon kurma, fil jannah, di surga. Wa man qalaha mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanah. Barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali, kutibat lahu alfu hasanah, maka ditulis untuknya napa 1000 kebaikan, wa hutat anhu alfu khati'ah, dan digugurkan untuknya alfu khati'ah, 100 napa jenenge niki keburukan, dosa. Maka di kalau kita lihat di apa Wirdul Latif, setelah Wirdul Latif, kemudian setelah apa bismillah masyaallah la yasuqul khairallah, bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah, niku beliau mengomentari wa in wajadal haris alal khair, kalau memang orang yang sangat memperhatikan untuk kebaikan, dia menemukan saatan fi waktu, masih ada luang waktu sebelum keluar matahari, maka ucapkan 100 kali, kata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ucapan itu 100 kali, dan 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, dan kemudian 100 kali dari subhanallahil azim wa bihamdi.
juga 100 kali dari ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali. Ya ini karena beliau makanya disebutkan ini semuanya zikir-zikir ini. Maka beliau niki berkomentar, kalau memang wirdul latif selesai, kamu masih punya waktu, masih kepingin dapat kebaikan, kepingin sampai isyraq, sampai keluar matahari, bacalah ini 100 kali. Nah, lengkap nih. Kemudian sholat isyraq, akhirnya lengkap, pahalanya sekian banyak. Dan kemudian sholat isyraq juga kayak melakukan ibadah haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annumil mu'minin wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu mana tadi wa man qala mi'ata marratin kutibat lahu alfatan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan hina yusbihu ketika dia masuk subuh, wa hina yumsi dan ketika dia masuk sore, niki mengucapkan subhanallah bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bihi, maka tidak lam ya'ti tidak datang ahadun seorang pun yaumal qiyamah pada hari kiamah dengan yang lebih afdal daripada apa yang dia datang membawanya dari ucapan la subhanallah bihamdihi 100 kali ini. Illa ahadun, kecuali seseorang qala mithla ma qala, yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan, au zata alaihi, atau bahkan melebihinya. Jadi kecuali orang yang membaca 100 itu kali jago, atau membaca lebih daripada 100 kali dari ucapan dari zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah maklum ini maknanya mensucikan Allah. Aku sucikan Allah. Subhanallah wa bihamdihi disertai dengan memuji kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan, khafifatan, yang dua kalimat adalah ringan, 'alal lisan di atas lisan, thaqilatani fil mizan, dan dua kalimat itu berat di timbangan, habibatan ilar rahman, yang disukai oleh Allah yang Maha Belas Kasih. Subhanallah bihamdi, yaitu kalimat subhanallah bihamdi satu kalimat, subhanallahil azim dan subhanallahil azim. Wa an ummil mu'minin, dan dari ummil mu'minin Juwairiyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja itu keluar, min india dari ngersane nawa Sayyidah Juwairiyah, tsumma raja, kemudian dia kembali, ba'da'an adha, setelah beliau masuk waktu duha. Adha ini setelah masuk duha, maksudnya beliau keluar pagi-pagi, keluar sampai waktu duha beliau datang, wahya jalisatun tusabbi, sedangkan Sayyidah Juwairiyah pada saat itu masih tetap duduk membaca tasbih terus. Faqala ma zilti alal halati lati faraktuki alaiha, ma zilti, kamu terus, yani tidak bergeser, ma zilti, kamu terus, alal halah, dalam keadaan, allati faraktuki, yang aku meninggalkan kamu alaiha, pada keadaan seperti itu. Apakah engkau masih tetap dalam keadaan seperti tadi waktu aku ditinggalkan, tidak berubah sama sekali, duduk seperti itu? Kamu saya tinggalkan dalam keadaan duduk seperti ini membaca tasbih. Sekarang aku datang dalam keadaan seperti itu. Kamu dari tadi tidak berubah, maksudnya dari awal saya tinggalkan sampai waktu duha di sini tetap duduk kayak gitu. Qalat na'am, beliau berkata ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Aku benar telah mengucapkan setelah kamu, setelah meninggalkan kamu, arba'a kalimatin, 4 kalimat, thalatha marrat, 3 kali. Lawuzinat, andai kata ditimbang, bima qulti, dengan apa yang kau ucapkan, mundhul yaum, mulai dari tadi, mulai hari tadi, mulai dari pagi tadi, lawazanatuhunna, pasti akan akan mengunggulinya. Jadi kalimat 4 itu akan mengungguli
kalimat 4 yang akan beliau sebutkan ini mengguli tasbih yang dia Sayyidah napa jenenge niki Sayyidah Juwairiyah mau membaca tasbih tersebut, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Aku ucapkan subhanallah bihamdi adada khalqi, sebanyak bilangannya makhluk Allah, wa ridha nafsi, dan sampai sesuai bilangan yang sampai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa zinata arsy, dan seberat timbangan arsy-nya Allah, wa singgasana Allah, wa midada kalimati, dan seberat sepanjang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada kita untuk dengan ucapan yang seperti ini. Ya Allah, aku ucapkan subhanallah sebanyak jenis ini makhluknya. Ini diberi pahala yang banyak. Tapi biasanya tapi semuanya khusyuk itu sebenarnya lebih didahulukan. Tapi gini juga nggak ditinggalkan. Artinya gimana? Kalau kita bilang subhanallah adada khalqi, itu kadang-kadang masih mikir dengan subhanallahnya. Tapi kalau kita subhanallah bilang subhanallah, maka benar-benar kita bisa konsentrasi untuk ini benar-benar aku mensucikan Allah. Subhanallah, Allah Maha Suci, tidak sebagaimana bayangan makhluk, tidak sebagaimana yang diucapkan para orang kafir. Pasti lebih terbayang seperti itu. Tapi coba kalau kamu katakan subhanallah adada khalqi, maka tidak bisa terbayang itu, sehingga sama masing-masing punya keistimewaan. Kalau aku bilang subhanallah itu bisa lebih khusyuk, tapi kalau subhanallah adada khalqi kurang khusyuknya. Ya, semuanya tergantung orangnya sih, tergantung. Arti kata dia bisa baca subhanallah adada khalqi dengan khusyuk dia ucapkan subhanallah, maka ini juga luar biasa. Tapi kebanyakan orang itu ketika subhanallah adada khalqi itu tidak terlalu membayangkan kebesaran Allah. Maka ucapan subhanallah bagi orang yang ketika mengucapkan subhanallah lebih terasa mengagungkan Allah, maka lebih baik baca subhanallah saja, karena ini benar-benar ada ta'zim kepada Allah yang lebih besar. Ini sebenarnya tidak berlaku ini saja, semuanya. Artinya amal bagi seseorang ini yang lebih baik yang mana, apakah baca ini apa ini, ya sesuai dengan yang paling bisa mana, biasa paling ta'zim kepada Allah, itu yang paling berbanyak. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat zikir itu banyak. Tidak dipaksa kamu ucapkan ini tak, enggak. Tapi apa yang kalau paling bisa ta'zim kepada Allah, yaitu yang baca. Yaitu yang kamu baca sehingga itu lebih bisa lebih besar manfaatnya. Ini subhanallah bihamdi subhanallah khalqi. Saya ini tidak bisa ditinggalkan ucapan seperti ini, karena ini ajarannya Kanjeng Nabi niki yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak bisa ditinggalkan. Subhanallah adada wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati, dan disebutkan di dalam Wirdul Latif, tidak ditinggalkan. Tapi ya apa yang diperbanyak, ya kalimat-kalimat yang kamu paling bisa mengagungkan Allah dengan kalimat itu, itulah ucapkan. Wa min an yang memperbanyak.